dimulai Bang Saidin untuk hitungannya. Oke, saya mulai. Start. Baik, sudah mulai. Pakai itu kan 3, 2, 1 gitu. Ya, sorry. Bisa stop ulang. Reset. Diulang saja. Ada aba-abanya. Ulang. Ya, pakai aba-aba. Saya ngasih aba-aba ya. Yang unmute. Iya, oke. 3 menit ya, nanti kalau sudah tolong stop. yang lain dimatikan dulu, takut mengganggu konsentrasi Bang Jainul. Ya, yang lain tolong di mute dulu ya. Selain saya dan Bang Jainul ya. Iya. Nah. Baik. Sudah babanya? Oke, 1, 2, 3, mulai. Oke. 17 September 1970. 70 Kamis. Yes. 25 Desember 1960. Ahad. Yes, right. 22 November 1963. Jumat. Yes, right. 9 Februari 1968. Sabtu. 9 Februari 1968. Februari, sorry. Jumat. Yes, right. Kesempatan 2 kali dalam satu penyebutan ya. Jangan terus. Ya, 3 November 1962. Sabtu. Yes, right. 17 Agustus 1945. Jumat. Yes, right. 1 Oktober 1965. Jumat. Right. 5 Februari 1947. 5 Februari 1947. Rabu. Yes, right. 4 Mei 1952. 4 Mei 1952. Ahad. Yes, right. Waktu tinggal 27 Juli 10 menit lagi. 1978. Sorry. Berapa ulang? 27 Juli 1978. Habis waktu. Habis. 3 menit per 3 menit kan? Habis. Iya. Oke. Pak Ustadz Ali bikinnya soal cuma tahun 1900 terus ya? Nggak ada tahun 9.900 atau 5 digit, 6 digit, 7 digit saya ambil momen-momen bersejarah. Lahirnya HMI, lahirnya YAPI. Jadi tahun 1900 semua. Ya, oke, nggak jadi masalah. Nggak apa-apa. Oke, jadi yang terjawab berapa Ustadz Ali? Ya kalau ini sih mudah karena dia di bawah 4, semua 4 digit. Maksud saya menantang untuk sampai 7 digit. Sampai tahun 100.000 berapa gitu. Ya, tapi nggak next, nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Ini tapi satu aja kita belum tentu bisa. Hari lahir saya benar itu Jainul. Apa tanggal berapa?
Ustaz? 22 November 63 itu benar hari Jumat saya lahir. Oh benar, iya benar karena Emang selama benar, itu kan? selama hitungannya saya ngitung benar akan benar. Jadi saudara-saudaraku, abang-abangku, 6, antum bisa lihat, cek 8. sendiri di Google, ketik penanggalan online. Nanti di penanggalan itu ada Ki Demang. Nah, masuklah ke Ki Demang. Nanti di situ teman-teman bisa mencari, bertanya kepada saya, acuannya dari situ. Ya. Jadi ada variabelnya tanggal bisa dirubah, variabelnya bulan bisa dirubah, variabelnya abad bisa dirubah, variabelnya tahun bisa dirubah. Dan abad bukan tahun cuman abad 20 aja ya, bukan abad 90 aja, tapi abad berabad-abad. Yang penting semuanya abad dan tahun itu 7 digit. Pasti ketemu dalam tempo kurang dari setengah menit. Iya. Saya sampaikan ke teman-teman ini. Soalnya itu tidak ada satupun yang diketahui oleh Bang Zainul. Karena soalnya baru saya buat tadi pas Bang Herman ngasih sambutan. Jadi benar-benar soalnya itu fresh, tidak ada rekayasa. Ya, bikinnya juga barusan pas Bang Herman sambutan, jadi tidak ada kesempatan saya berkomunikasi. Nah, sesuai dengan target 8 soal. Ini Agustus nih 8 soal. Alhamdulillah. Oke, sekarang lanjut yang terakhir sebelum saya tutup, dan nanti setelah tutup jangan diputus dulu, kita bisa ngobrol. Mumpung ada Profesor Samsul, bisa santai, ada yang terhormat Sansan juga, ada Uda Unen, ada Iwan Setiawan, masih ada Iwan Setiawan, masih Mas? Ya, pokoknya ada yang sepuh-sepuh juga, ada yang udah. Ya, kita manfaatkan untuk silaturahmi nanti. Jadi 2 lagi yang masih formal ini. Yang terhormat Buya Samsul, tolong sebutin angka 1 sampai 48 nomor berapa? Surprise ya. Ya. Jangan lihat anunya. Ustaz, jangan saya nggak keluar, saya nggak keluar. Oh ya, sorry. Takutnya ngeliat daftarnya. Enggak, saya nggak. Oh iya. Siap, Ustaz. Gimana tadi pertanyaan? 1 sampai 48, sebutkan angkanya berapa? Antara 1 sampai 48. 17. Lihat, Toiden 17 ya Pak? Toiden di situ? 17. Daftarnya. Siapa yang sudah bisa melihatkan di checklist itu yang oke gitu loh. Halo. Bang Yainuddin adakah? Kayaknya enggak. Ada. Kalau nggak ada ganti lagi. Ada. Hadir. Oke, hadir ya. Oke, dapat buku ya. Oke, catat kasih siapa itu Toidin, tulis ya, si nomor 17 ya. Zainuddin. Siap. Tolong pilih angka 1 sampai 48 di luar 17. 22. Toidin lihat. 22 siapa? 22 Abdul Hakam. Adakah? Saya hitung 3 kali. 1, 2, 3. Gagal. Zainuddin diganti lagi. Ganti. Ya. Berarti 31. Ya. Antum jangan lihat itu ya. Oke. 31. Siapa 31? Bang Darmayadi. Darmayadi. Oh nggak ada. Dia izin ke ada acara RW. Ganti lagi. Zainuddin. Ganti lagi di 42. 42. 42 Ya. Haji Ana Suryana Sudrajat. Gagal. Oh nggak ada. Coret lagi. Ya. Dia ini lemot anunya di Banten sinyalnya jelek katanya tadi. Udah lapor. Ayo Zainuddin lagi. Oke. Ganti lagi 19. 19. Pak Sirojudin. Sirojudin? Anjing Pak. Ada Sirojudin? Ada Pak. Ayo semangat dong, semangat. Jangan lemes begini. Ayo deklarasi kok ngomongnya kok. Ayo semangat. Ada? Ada Pak. Siap, alhamdulillah. Sudah 2. Silakan Sirojudin pilih nomor 1 sampai 48.
5 Pak. 5. 5 Bang Burhan Wirasubrata. Dapat no. Burhan. Agir, oke. Ditulis ya, Toidin, siapa-siapa yang sudah dapat? Sudah berapa yang dapat? 17, 19 sama 5. Sudah berapa maksudnya? Ada 3. 3, oke. Bang Burhan, pilih nomor 1 sampai 48. 21. Nomor 1. 21. 21. Bang Nurul Huda. Ada yang masuk. Nurul Huda. Kalau dipanggil nggak ada ya coret. Iya. Ayo panggil 3 kali. Bang Nurul. Nurul. Ya ada menjawab berarti dia nggak nyimak. Nurul Huda. Di itu. Nggak ada. Panggilan satu Nurul Huda. Tak ada. 2 Nurul Huda. 3 Nurul Huda. Oh ya, game. Nggak ada, ganti. Oke. Next. Burhan, ganti Burhan. Bang Burhan. Oke. Duh. 31. 31. Tadi udah salah ini kan, nggak ada Bang Darmayadi. 31. Oh, nggak ada. Lain lagi. Oke, 48. 48 terakhir. Belum ada siapa sih? 48. Belum. 48. Buya Samsul. Buya. Ya. Tertulis. Ya. Buya. Ya. 48 Buya. Nggak tahu. Buya. Iya, karena Buya daftarnya terakhir itu 48. Ya, di WA saya daftar ya, hadir. Oke, 48. Oke, tulis ya, Toidin. Oke, siap. 48 Buya Samsul itu. Oke, Buya, nomor lagi, silakan. Nomor 2. 2. Ya. Nomor 2 Bang Taufik Sutri. Hadir. Yukuri. Jadi sudah berapa, Bang Toidin? Ada 5. Ada 5, masih 2 lagi. Silakan Bang Yuhri. Jadi kalau bisa di dalam yayasan ini jangan panggil ada Pak atau ini, kita Bang sama D aja, Adinda. Jadi sebagai budaya kita agak lebih akrab ya. Abang sama Adinda aja. Ya, silakan Bang Yuhri. Nomor 1. Bang Erik. Wah. Erik, jadi udah berapa? Udah 6. Udah 6. Erik, satu lagi. Bang Erik. 17. 17 sudah tadi. Yang pertama kali. Kosong, absen. 8. 8. Edisam Risdianto. Bang Edisam Risdianto. Ada? Udah keluar. Oh, sudah keluar. Komit tadi ya. Coret. Udah Coret. izin. Ayo, cari lagi. 45. 45. Oke, Bang Werido Ahmadi. Ridhowi Ahmadi. Wiwi. Ada ya? Alhamdulillah. Berarti tuntas ya. 7, tolong nanti Toidin ditulis. Kasihin data saya, nah nanti orang-orang itu bisa WA-an dengan saya nanti. Ya, ada 7 buku yang saya bisa kirimkan kepada mereka. Baik, alhamdulillah barakallah, tuntas sudah acara formal deklarasi pada malam hari ini yang ditambahin dengan acara sebelumnya proklamasi, kemudian acara inti deklarasi, dan kemudian terakhir adalah penorehan prestasi. Dan kemudian sudah ditambahi dengan bumbu-bumbu yang lain. Akhirul kalam, mari kita tutup acara ini. Tapi setelah kita tutup, masih silakan kita masih ngobrol-ngobrol. Masih ada Buya Samsul, ada Herman, ada Ali, ada Samsi ya. Masih ada Samsi? Ada Samsi, ada Pait Nandang? Masih ada. Alhamdulillah. Kita masih bisa berdiskusi. Baik. Mari acara ini kita tutup karena Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga acara ini bisa lancar luar biasa sesuai dengan bahkan melebihi dari bayangan kita.
bahwa acara ini dihadiri oleh begitu banyak dan dengan segala antusias, dengan spirit yang luar biasa, dan mudah-mudahan spirit ini akan terjaga, bahkan 25. larinya luar biasa. Oh, kan? Dengan semangat Bismillah ya. Baik, mari kita tutup dengan kawatutul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan, bola ada di Bang Herman Kadir. Minta Bang Samsul nih komentarnya apa nih? Deklarasi kita nih. Malam ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kelihatannya gagasan ini kan sudah lama yang didiskusikan ya. Iya. Hanya saya nggak tahu ini hubungannya dengan YAPI, kemudian IKYAPI itu gimana. Jadi kalau kita tadi saya dengar dari Pak Herman bahwa ini semua alumni YAPI, asrama YAPI, ini ada tersingkir dari ada YAPI ceritanya. Oh ini ada ngomong lagi nih orang. Jangan mohon yang ngomong mohon di mute aja. Kalau ada yang ngomong mohon di mute. Karena ini pas gilirannya Pak Profesor Samsul Ajumin. Nanti kita bergiliran aja ngomongnya. Ya. Tadi saya dengar tadi kan ini dibilang orang-orang yang tidak diterima YAPI apa tadi saya. Jadi sebenarnya gini, ya saya sih setuju aja ya, suatu yayasan, karena yayasan itu kita berbadan hukum dan bisa bergerak. Hanya kalau kita tahu bahwa ya mungkin Adinda Ali itu sudah kenal, kita juga sering diskusi sama Adinda Ali bikin yayasan-yayasan itu kan. Itu kan yayasan itu tentu dia terbatas orangnya, sedangkan kita ini bergerombolan. Nah tadi soalnya kita mau merekrut semua semua alumni gitu ya, alumni yang artinya yang mau bergabung gitu ya. Jadi maksud saya tadi saya dengar bahwa yang terdaftar di sini dan mungkin nanti ditambah lagi itu sebagai pendiri. Pendiri itu berarti Pembina. Tadi pendiri kalau nggak salah. Nanti Nah di dalam akta yayasan itu tidak ada namanya pendiri, namanya pembina. Ya berarti kalau semuanya kan, kalau saya lihat akte notaris itu kan terbatas dia kan. Enggak dibatasin Bang. Dalam undang-undang yayasan itu pembina itu boleh berapa aja. Boleh. Nah pemilik siapa pemilik? Jadi pemiliknya itu ya di pembina itu nantinya. Pemilik itu tidak ada. Jadi gini, dipahami dulu bahwa yayasan itu tidak bisa mewaris. Ingat itu. Yayasan itu tidak bisa diwariskan kepada siapapun, termasuk anaknya sekalipun. Jadi itu memang sudah jadi dia menjadi milik sosial gitu loh Bang. Jadi siapa aja yang jadi pembina di situ nanti dia ketika dia masih itu dia bisa mampu mengawasi, mengurus itu. Dia sebagai sementara ya pembina itu ya pemiliknya itu gitu loh. Ya artinya seluruh yang tadi yang terdaftar di sini itu adalah pembina. Pembina. Gitu ya? Karena nanti kan kecuali yang dibagi Bang ya, yang tidak jadi, kalau dia masuk ke pengurus tidak bisa lagi masuk pembina. Oh iya. Nah, nanti kalau dia udah pensiun dari pengurus, kita masukin ke pembina. Ya. Ada yang masuk jadi pengawas juga. Nah, pengawas ini tidak boleh masuk ke pembina. Nanti kalau dia udah pensiun dari pengawas, masuk ke pembina gitu loh. Ya. Itu rencana kedepannya seperti itu. Betul. Memang nanti pengawas, karena yang operasional itu nanti kan adalah pengurus. Ya. Lalu dimonitor oleh pengawas kan. Nah, kemudian nanti mungkin ada rapatan tahunan atau apa. Itu baru di seluruh pembina mereka laporkan gitu kan. Nah gitu. Tapi juga saya mendapat sini Prof, bahwa sebenarnya kata-kata mengatakan bahwa kami ini adalah membuat yayasan ini
karena tidak terpakai di YAPI, bukan, nggak ada pernyataan. Tadi ada suara masuk ke telinga saya. Nggak tahu siapa di antara kita yang ngomong. Itu formal atau tidak formal? Nggak tahu tadi barusan. Pidato saya nggak ada bang, gitu bang. Ya makanya. Nggak ada. Jadi saya ngomong gitu. Gini aja biar Prof Samsul selesaikan dulu aja. Iya. Enggak, tadi saya dengar waktu saya ngomong itu banyak suara masuk gitu. Apakah ini teman-teman di sini atau lain masa bisa masuk gitu kan? Karena seolah-olah ini ada unsur kekecewaan dari teman-teman terhadap perilaku dari pengurus YAPI gitu ya. Itu kalau saya ini kan ya. Tapi saya tidak berpikir seperti itu. Karena memang ya gagasan ini sering kita bicarakan, terutama sama Adinda Ali ya. Beberapa kita mau ngajak orang Malaysia dan sebagainya itu udah sering kita lakukan. Jadi bagaimana kita memanfaatkan kader-kader umat ini untuk lebih ini lagi, lebih powerful gitu ya. Jadi biarpun mereka nanti mungkin tetap berkolaborasi dengan tempat dia kerja atau apa, tetapi kaki satunya lagi tetap di di yayasan ini. Saya lihat juga Adinda Ali kan juga ada beberapa yayasan, dia banyak di yayasan berapa kan. Jadi keseriusan ini menurut saya perlu segera dibuat itunya draft-draft ya. Di samping visi tadi sudah dicantumkan, visi mungkin visi itu jangan terlalu panjang gitu ya, visi, misi, kemudian usaha, tujuan usaha gitu ya. Nah itu. Nah mungkin tadi untuk memperluas keterlibatan seluruh seluruh anggota itu bisa diperbanyak usaha-usaha tadi kan. Kalau tadi saya dengar diutamakan kepada dakwah dan pendidikan ya. Jadi seolah-olah seperti mencontoh Muhammadiyah atau NU gitu ya. Nah di situ menurut saya kita bisa belajar dari mereka. Hanya saja memang kalau Muhammadiyah NU itu kan ormasnya luas ya. Jadi potensial orangnya tuh banyak. Kalau kita ini kan terbatas. Tadi kan ditanyakan pada berapa sih alumni sebelumnya, sampai nggak 1.000 kata Herman Kadir ya. Tapi dulu Erik kalau nggak salah pernah mau secara digital itu kalau salah pernah kita ngomong-ngomong sama Erik ya, Erik Josafat akan membuat itu nama-nama alumni itu data digital ya, data digital sekalian nanti menyelidiki mereka itu di mana saja, mungkin mereka sudah di mana-mana tapi tidak ada komunikasi lagi dengan asrama YAPI gitu kan. Nah ini artinya startnya ini cukup harus serius juga gitu ya. Jangan sampai nanti gagasan ini tidak jalan gitu menurut saya. Jadi konsep aktualnya itu segera dibuat kan Pak Herman kan Adinda Herman. Ini saya Adinda ya semuanya. Mungkin paling tua saya. Itu sebagai notaris sudah mengerti banget ya. Kita serahkan di situ. Jadi pada intinya saya mensupport ya, support itu gagasan ini karena ini gagasan yang tak berhingga waktunya ya. Kalau memang bisa nanti direalisasikan, kita harapkan dia tetap berjalan selama kita masih ada, tetap berjalan, dan itu alumni asrama YAPI kan bertambah terus kan. Nah itu yang akan menjadi penerus-penerusnya gitu. Jadi gitu pemikiran saya. Jadi yang penting ini tadi badan usaha kita ini sebenarnya core-nya apa gitu ya.
Itu yang paling diutamakan. Baru nanti ada komplementer-komplementernya di mana para anggota, para alumni yang lain bisa berkolaborasi di situ. Jadi semacam memberi lahan-lahan yang bisa digarap, tentu dalam koordinasi dengan yayasan ini. Hanya saja mungkin kalau kita ini kan, saya masuk ASG itu namanya asrama mahasiswa Islam ya, bukan pelajar gitu. Nah kalau nggak mau ada kaitannya dengan YAPI lagi, jangan pakai pelajar. Terus saya itu yayasannya. Sepakat, Prof. Kan gitu kan? Seperti Ali itu dia kan pakai HMI. HMI memang belum, artinya tidak punya tuan yang benar kan, itu HMI semuanya bisa HMI gitu kan. Makanya dibilang YASMI tadi kan, yayasan yayasan apa itu Ali? Itu HMI Yayasan yang anak masih nggak mute, kedengeran. Masih mute tuh. Jadi yayasan disingkat YASMI atau disebut Yayasan HMI, tapi singkatannya adalah Yayasan Harapan Masyarakat Islam. Iya, di itu kan situ ya. Tapi sebenarnya idenya dari HMI ya, HMI gitu ya. Nah, makanya banyak makanya bisa di kolek itu wakaf-wakaf itu kan. Karena HMI itu udah banyak sekali orang-orang hebatnya, orang-orang yang punya usaha, punya kekayaan, punya apa. Nah, nanti kita kan terbatas ke alumni asrama YAPI ini. Nah, tentu kita akan tiru seperti itu gitu. Siapa yang mau wakaf biarpun sedikit kan gitu itu bisa diinikan. Jadi pada prinsip saya oke, ya, saya akan dukung asal semua gerakan yang berkaitan dengan umat, insya Allah saya dukung gitu. Begitu kira-kira pemikiran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bang Samsan Hasanuddin, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita telah mendeklarasikan yayasan ini. Saya hanya pesan dan kesan ya. Saya mari kita sama-sama meluruskan niat lagi, meluruskan niat kita yang untuk menjunjung tinggi kebenaran dari Allah. Yang keduanya, kita sama-sama mengingatkan bahwa ini adalah amanah umat yang bukan dimiliki oleh sekelompok orang atau beberapa orang. Ya, saya ulangi lagi, seperti halnya YAPI. YAPI itu adalah amanah umat, bukan dimiliki oleh sekelompok orang atau sebagian orang-orang. Jadi saya juga bertanya dengan adanya ada pertanyaan yang menggelitik di pikiran saya. Di sini yayasan keluarga alumni asrama mahasiswa Islam. Artinya siapapun dia, apapun statusnya YAPI, itu mereka adalah alumni asrama mahasiswa Islam. Yang jadi pertanyaan buat saya, kenapa mereka tidak ikut berpartisipasi di dalam yayasan ini? Itu ini mungkin PR buat Bang Herman sama Bang Erik ya, atau siapapun, sama Ustadz Ali nih yang ini. Jadi saya mohon kalau bisa diadakan semacam hubungan komunikasi dengan beliau-beliau ini supaya jangan salah paham. Kita ini dibuat yayasan ini bukan untuk menjadi oposisi mereka, tapi adalah lebih memfokus di dalam pembinaan umat gitu. Gitu aja mungkin pendapat ini, saran-saran saya. Barangkali ada yang ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ajat. Pak Ajat masih ada nggak?
Ajat. Ya, Ajat. Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Amin. Kita di kesempatan berjumpa dengan abang, adik-adik semuanya, ya termasuk hadir Pak Samsul Ilumin, Pak Ali dan semuanya. Saya sebutkan persatu, tapi ada murid saya, ada kakak dan adik. Alhamdulillah sangat bagus. Hari ini Pak Den telah mengarahkan saya sangat senang sekali ya, sehingga kita bisa lebih konkret lagi berkiprah di masa depan, di mana kita harus dulu membicarakan tentang apa yang lalu-lalu, kita melihat ke depannya bagaimana kita bisa maju ya. Tadi Pak Mengudi juga sudah ada pengalaman bagaimana bisa maju ya. Jadi kita ini alumni punya program ya, program itu ya juga nanti berupa temu ilmiah ya, temu apa namanya bisnis ya, dan juga apa tentang situasi tentang agama untuk meningkatkan ketakwaan ya, sama ya, bisa diatur dalam yayasan itu banyak potensi, dan kita insya Allah memohon kepada Allah kita bisa maju ya. Kita tidak dulu banding yang lain, kita tidak usah dulu melihat hal yang mungkin kita kurang berbaik kayak ini, tapi kita baik dari sekarang ini dengan yang bersih, memohon kepada Allah mudah-mudahan yayasan yang kita bantu ini bisa menjadi yayasan yang baik, bermanfaat bagi kemaslahatan umat, bisa khususnya di dunia dan di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya Bang Khair Mukhtar, tolong Bang. Bang Khair Mukhtar ngomong komen. Masih di mute. Masih di mute Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya kurang begitu paham ya, karena sudah lama nggak bertemu gitu ya, udah jauh gitu, udah puluhan tahun. Jadi apalagi kondisi saya sekarang lagi kurang fit. Sebenarnya saya sekarang lagi flu nih, lagi flu, kurang sehat, makanya untuk sementara. Tapi bukan corona ada ya? Oh bukan, enggak corona enggak. Menurut saya kayaknya dengan Herman Kar ini kayaknya Dinda nih ya, Dinda. Nggak pernah ketemu kita dulu ya. Kita ketemu di WhatsApp doang. Cuman dengan Buya Samsul Ilumin ini kayaknya saya betul familiar nih. Ini kakak saya dulu di asrama. Waktu saya laga percobaan, beliau ini yang membina saya kan, sekaligus menghukum saya. Pernah saya tereleng ya. Oh, udah pedang segala macam dulu kan, Buya. Jadi mungkin untuk sementara barangkali saya kurang fit, mungkin bisa saya wakilkan dulu pada teman-teman yang lain gitu. Ada. Tapi terus terang saya bahagia sekali bisa ketemu Buya sekarang. Alhamdulillah. Lihat wajah Buya Samsul Ilumin tuh kayaknya masih seperti dulu kayaknya. Alhamdulillah. Makanya saya agak sedikit terobati kerinduan saya. Jadi mungkin untuk sementara terima kasih dulu Bang Herman, juga Mbak Adinda Zeldinol ya. Terus sementara mungkin saya belum bisa komentar dulu, mungkin saya pendengar yang baik dulu sementara. Masih ada, alhamdulillah. Ya, ya. Ini yang muda ini saya minta berikutnya yang muda siapa ya? Samsi ya?
Atau Sakib boleh, antara Samsil sama Sakib siapa nih bisa nih? Samsil kalau bisa, Samsil masih ada nggak? Samsil nggak ada ya? Bang Wiwi ada tadi Bang Wiwi. Bang Wiwi dari ASG. Yang muda siapa? Pak Mandang. John Homaidi saya baru dengar tuh. John Homaidi dari Serang. Homaidi John ya, coba ada nggak orangnya? Penggagas logo. Penggagas Ayo si John. Logo ini. Bagus ini logonya. Bagus. John. Homaidi. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya mau izin kepada senior-senior, para sepuh, abang-abang dah semua. Ini mohon maaf nih, agak lemot soalnya jaringan di kampung. Jadi saya agak kaget sebenarnya. Saya nggak tahu ini manuver apa memang niat ikhlas dari kawan-kawan semua di alumni asrama ya. Yang jelas ketika saya dikabari oleh Bang Erik sangat intens ya, komunikasi dengan teman-teman semua. Beliau ini luar biasa tulus, ikhlas. Kemudian Bang Jen juga, Bang Jainul juga salah satu panutan saya juga, termasuk Bang Herman Kadir. Kenapa saya meneruskan S2 saya di hukum, karena saya juga sangat termotivasi oleh Pak Herman Kadir, Abang Herman Kadir. Luar biasa. Ya, apapun lah itu ya, tujuannya yang jelas ini sangat mulia. Artinya tidak perlu ada kekhawatiran di antara para kawan-kawan di luar ya Kaspi. Artinya tidak perlu debat-debat antara kita harus menggunakan nama apapun. Yang jelas ya tidak ada lah monopoli untuk sebuah nama. Artinya ya kita welcome lah, karena niatan di awal juga sudah dijelaskan oleh Bang Zen Jainul bahwa tujuan kita adalah untuk kebaikan. Artinya ya mudah-mudahan niat tulus ikhlas yang sudah dideklarasikan pada malam hari ini bisa berkesinambungan, bisa bermanfaat, bisa continue, baik buat adik-adik kita semua yang masih belajar, baik buat umat semua ya. Ya mungkin itu tujuan apa ya, mungkin saya ingin ngobrolnya slow aja lah ya, nggak formnya. Ketika Bang Juhri melemparkan gagasan mengenai mempersilahkan teman-teman untuk membuat sebuah logo atau membuat sebuah visi misi ya saya langsung ya bertindak cepat saja lah. Artinya siapa lagi yang bisa memulai kalau tidak kita semua. Jadi ya ini ide juga ide secara tidak terlalu banyak terkonsep, tetapi ya inilah kebiasaan di anak-anak asrama Islam atau HMI, itu selalu dituntut untuk berpikir cepat, taktis. Mungkin Kanda Ali lah ini panutan saya yang ngedoktrin saya dari pertama masuk asrama sampai HMI ya. Termasuk saya juga cepat berusaha membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di Padraf, walaupun mungkin teman-teman bisa pelajari, termasuk Undang-Undang Yayasan nomor 16 tahun 2001 hingga perubahan atas Undang-Undang Yayasan tahun 2004, kemudian PP-nya nomor tahun 2008 juga. Jadi teman-teman bisa pelajari lah, artinya batasan-batasan, kemudian dasar hukum, termasuk komposisi-komposisi yang tadi dijelaskan oleh Bang Herman Kadir bahwa tidak ada batasan jumlah anggota pembina. Betul sekali kalau menurut undang-undang dan peraturan pemerintah, kecuali tidak diizinkan adanya rangkap jabatan antara pembina, pengurus, kemudian pengawas. Jadi masing-masing mempunyai komposisi untuk bergerak sesuai dengan struktur organisasi. Itu jelas. Mungkin ini pandangan saya dari magister hukum lah, walaupun saya masih kelasnya di bawah Bang Herman Kadir yang sudah doktor. Benar. Jadi ya saya sih artinya mengikuti saja. Silahkan berdasarkan forum tertinggi ini, silahkan siapa yang paling layak, paling kapabilitasnya bisa diperhitungkan. Kemudian kayak Bang Herman, Bang Ali, Bang Zen, Bang Erik, Bang Zuhri,
Bang Samsul itu semuanya punya kapasitas lebih dari saya karena saya masih junior, jadi saya ngikut saja dulu. Ditempatkan di mana saja ya siap saja gitu. Karena sebagai kader ya, karena niatnya fastabaqul khairat ya udah, artinya kebaikan niatnya kita luruskan saja. Paling itu. Mengenai filosofi ya saya kira ini filosofi umum, artinya saya diajarkan Bang Ali itu dulu ya, kita ini harus bergerak dalam sebuah tujuan yang jelas, harus berilmu, beriman dan beramal gitu. Tujuan umat Islam. Kemudian identitas juga sangat penting. Kenapa Bang Ali hingga hari ini masih concern di pengkaderan dengan hijau hitamnya ya. Jadi apapun namanya yang jelas saya paling ingat Bang Ali itu walaupun berada di lingkaran tarbiyah tetapi selalu bergerak untuk mengkampanyekan tentang pergerakan hijau hitam. Jadi itulah dasar kenapa saya memilih warna hijau hitam ya, karena hijau ini identik dengan Islam. Kemudian kenapa bulan bintang ya, bulan bintang karena kita tidak lepas dari embrio kelahiran pergerakan Islam Masyumi ya, walaupun kita sendiri tidak masuk ke dalam politik praktis Masyumi Reborn, tapi paling tidak kita di luar politik praktis bisa memberikan sebuah nilai-nilai, sebuah pandangan, sebuah pemikiran, sebuah intelektualitas demi kemaslahatan umat. Paling itu paling Bang. Mohon izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini ya, artinya apa? Memang yayasan ini ke depannya kita tidak ada istilahnya mau bersaing-saing dengan YAPI, tidak ada. Ini niat ikhlas dan ibadah. Niatnya ibadah saja. Jadi dengan ikhlas dan ibadah. Saya sangat yakin, hakul yakin, kalau niat ikhlas dan ibadah itu, insya Allah nih bisa besar ini yayasan. Amin. Kalau niatnya ibadah. Jadi gak usah dulu pikir macam-macam gitu ya. Artinya apa? Memang berdiri dari sini ini ada suatu wadah. Artinya apa? Kita ini punya legal standing. Kalau dalam hukum itu ada legal standingnya wadah itu gitu loh. Jadi selama ini kan kita tidak ada legal standing kita. Alumni YAPI itu belum ada legal standingnya sampai sekarang. Saya nggak melihat itu ada. Jadi dengan adanya yayasan ini adalah wadah. Artinya ada badan hukumnya YAPI, alumni YAPI itu. Nah, silakan kita berkreativitas di sini gitu loh. Silakan semua. Semua potensi-potensi alumni itu silakan disalurkan di yayasan ini. Bagi yang kaya silakan. Bagi yang miskin kita bantu. Bagi yang punya keahlian silakan keahliannya. Jadi semuanya nanti kita saling saling mengingatkan, saling mantu, saling apalah. Pokoknya dalam artian bahwa dengan ikhlas kita ingin membangun yayasan ini menjadi sebuah yayasan yang besar ke depannya untuk sebagai baik itu dakwah, baik itu pendidikan, baik itu badan usaha gitu loh. Indonesia ini kaya betul sumber alamnya, ya. Sumber alam kaya betul, luar biasa sekali. Ya, jangan sampai kita tidak manfaatkan gitu loh kekayaan alam bangsa ini gitu loh, Indonesia ini. Kenapa gitu? Nah, sementara orang-orang dari luar negeri memanfaatkan kekayaan alam kita. Berinvestasi kebun sawit, berinvestasi di bidang pertambangan, berinvestasi di dalam perdagangan, kan semua ini loh, orang luar negeri semua. Kenapa kita tidak mampu? Masa kita nggak mampu sih memanfaatkan kekayaan alam Indonesia sendiri gitu loh. Ini yang harus kita perjuangkan ke depan. Berkarya, ya, bisa juga menghasilkan uang, kenapa tidak? Gitu loh. Ya mana tahu alokasi jalan semua lah. Artinya memang niatnya semua itu untuk ibadah gitu loh. Yayasan besar untuk ibadah nantinya. Ya, bisa membangun rumah sakit, bisa membangun pondok-pondok pesantren tahfiz. Kenapa tidak gitu loh? Kan saya udah bilang di depan tadi bahwa Muhammadiyah itu dari kecil, dari nol. Bagaimana pendirinya itu menjual pakaiannya, menjual lemarinya untuk membangun sebuah perserikatan yang namanya Muhammadiyah. Begitu hebatnya pendiri Muhammadiyah itu. Jadi saya banyak belajar, kebetulan saya anggota Muhammadiyah, saya banyak belajar dari situ bahwa
Kenapa kita tidak ngambil contoh ini sebagai yang baik ini gitu loh? Ya, kenapa alumni API adalah orang-orang hebat menurut saya. Banyak orang-orang besar, banyak orang-orang kaya di alumni API itu. Nah, potensial ini kenapa kita tidak gali dan kita tidak tampung gitu loh? Saya sangat yakin ya, dengan mempunyai konsep yang baik dan bagus, saya yakin orang-orang alumni yang punya uang itu akan mau berpartisipasi di yayasan ini. Dengan punya konsep yang baik kita nantinya, banyak perusahaan-perusahaan besar, banyak pemimpin negeri ini yang ada partisipasinya terhadap yayasan ini nanti. Sepanjang kita niatnya memang untuk ibadah, Allah akan sangat yakin Allah akan memberikan pertolongan kalau niatnya ibadah, niatnya ikhlas. Jadi tidak ada niat sama sekali untuk menyaingi, bersaing-saing dengan yayasan yang lain. Jadi nggak ada ini. Ini semuanya hanya niat ibadah untuk membangun sarana komunikasi alumni, membangun sebuah potensi-potensi alumni ini gitu. Nah ini nantinya depan. Saya bahkan punya pemikiran nanti alumni mempunyai asrama di seluruh Indonesia. Amin. Di seluruh universitas negeri di Indonesia, alumni ini mempunyai asrama. Yayasan ini akan membangun sebuah asrama yang di situ. Kenapa? Asrama itu adalah mendidik kader secara pintas. Itu luar biasa. Ini saya ingat, almarhum Dahlan Ranullah Harjo, itu ketika kita di training sama beliau, dan almarhum Bapak Anton Timur Jalani bicara itu, dan almarhum Bapak siapa mata ketua yayasan kita Wartomo itu selalu menjelaskan. Jadi YAPI ini katanya, ingat itu ya, asrama ini adalah tempat mengkader Islam secara pintas untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi tidak dari bawah lagi, dari TK, SD, SMP, ini secara pintas. Jadi kita itu cita-cita orang tua kita ya, almarhum Pak Wartomo, Pak Anton Timur Jalani, ya Pak Dahlan Ranullah Harjo, tokoh-tokoh HMI lain sebagainya, itu membawa itu tadi, menciptakan kader gitu loh. Kenapa? Setiap kita sebagai orang Islam harus mempunyai niat sebagai pemimpin dan berjiwa perjuang, mempunyai niat kader, mengkader orang, mengkader Islam. Tuh, menjadi pemimpin artinya dia asrama ini tujuannya untuk menciptakan pemimpin-pemimpin Islam gitu loh. Nah, asrama YAPI, alumni YAPI itu sudah dibuktikan. Alumni kita punya gubernur, alumni kita punya bupati, alumni kita punya pejabat-pejabat negeri ini, ada yang jadi duta besar, ada yang jadi direktur utama perusahaan asuransi, macam-macam, jadi pengusaha besar. Itu loh. Nah, inilah kehebatan cita-cita dari almarhum orang-orang tua kita itu, pendiri YAPI itu. Jadi memang untuk menciptakan kader gitu loh. Nah, kita ini alumni YAPI harus bisa mentransfer cita-cita orang tua kita itu. Saya ingat betul waktu itu almarhum Perdana Menteri Pak Muhammad Nasir datang ke asrama YAPI. Pidato beliau luar biasa sekali ketika beliau masih hidup, dan saya mendengar waktu pidato itu. Dia bilang, Mas Sumi ini ya, Pak almarhum Prawoto Mangunkusumo itu membangun asrama itu memang untuk mengkader gitu loh, mengkader Islam untuk menjadi pemimpin. Itu pidato pasti terngiang-ngiang di saya. Jadi semua alumni itu harus mempunyai jiwa pendakwah, jiwa pejuang, mempunyai jiwa pemimpin, harus mentransferkan Islam kepada mana-mana, harus menjadi pemimpin Islam. Artinya apa? Setiap kader YAPI
itu memang harus menjadi pejuang, harus menjadi pendakwah. Pendakwah itu kan tidak hanya sebatas jadi dakwah di masjid-masjid, tidak. Kita harus menciptakan kader-kader Islam sebanyak-banyaknya. Nah, itulah tadi bilang, mudah-mudahan yayasan ini ke depannya ya kita akan membangun asrama-asrama di seluruh Indonesia ini. Kita akan membangun kader-kader Islam mulai dari TK, SD, SMP, SMP menjadi pondok-pondok tahfiz. Kenapa tidak gitu loh? Wih, luar biasa banget. Satu yayasan, sekolahan saja, kalau bisa kita mengkader tahfiz Quran, nggak usah banyak-banyak, 10 orang aja. Rumah tahfiz itu setiap bulannya mengkader orang-orang tahfiz itu luar biasa betul syariat Islam di Republik ini. Gak mampu orang. Karena memang itu, Islam itu sudah jelas konsep Al-Quran itu. Dari Al-Alaq sampai Al-Yaumah itu jelas sekali. Itu adalah dakwah Rasulullah SAW. Perjalanan Rasul itu semua. Itu udah jelas tuh sampai Al-Yaumah itu. Itu adalah perjalanan Rasul. Artinya apa? Memang Rasul itu tidak pernah berhenti berdakwah. Tidak pernah berhenti berjuang untuk menegakkan agamanya. Itu cita-cita kita kok. Saya merasa sekali dikader di asrama Yapi itu. Yang masuk saya tidak pernah sholat ketika itu. Hidup saya dari SD jarang nggak pernah sholat. Saya nggak bisa baca Al-Quran ketika saya masuk Yapi itu. Hanya pertolongan Allah saja. Saya lulus tes. Atau bisa baca Al-Quran. Coba itu, karena saya hafal. Orang yang nguji saya itu ayat itu saya hafal semua ketika SD itu. Padahal saya nggak, memang saya dulu nggak itu. Alhamdulillah. Makanya saya selalu bahwa sebagai kader alumni Yapi, saya memang harus punya cita itu gitu loh. Bagaimana? Ya alhamdulillah saya jadi di lingkungan tempat kompleks saya jadi pengurus masjid. Alhamdulillah sekarang jadi ketua DKM masjid. Memang harus begitu kita. Itu tujuan kita gitu loh. Di kampus kita hidupin masjid-masjid kampus itu. Saya di kampus saya pilih masjid kampus. Saya hidupin. Saya mengadakan training Islam, studi Islam intensif, latihan dakwah, mujahid dakwah. Saya kerjasama dengan Salman ITB Bandung. Selalu itu kerjaan saya dulu. Mengkader terus. Di HMI saya ikut training HMI, menjadi Master of Training, menjadi asisten Master of Training di Cilosari. Memang itu tugas kita gitu loh. Sebagai kader. Jadi memang kita ini tidak boleh berhenti. Tidak ada kata berhenti dalam berdakwah, dalam berjuang. Tidak boleh. Artinya apa? Kalau kita sudah dari awal niatnya untuk berjuang, insya Allah mati kita dalam rangka fisabilillah. Itu udah janji Allah. Ya, dalam Al-Quran jelas bahwa orang-orang yang diterima sisi Allah itu ada orang solihin, ya. Mujahidin, ya, orang soleh. Para pemimpin Islam, sahabat-sahabat Nabi. Jadi penghuni surga terbaik itulah nanti adalah para sahabat Rasul, orang-orang dengan dekat dengan Rasulullah. Yang kedua adalah para solihin. Yang ketiga adalah para mujahidin. Kalau kita level 2, 1 dan 2 itu adalah kita tidak akan mungkin lagi menjadi orang yang sebagai sahabat Rasul, sahabat dekat Rasul yang bisa. Udah bukan kelas kita udah. Sebagai solihin itu masih peluang kita. Apakah dalam kondisi solihin itu benar kita bisa ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang soleh? Ya, soleh itu tidak, derajat orang soleh itu benar-benar harus diuji kebenarannya. Nah, yang terakhir ini adalah mujahidin. Para mujahid ini, kalau orang yang hidupnya niatnya dakwah, niatnya ibadah, itu adalah menjadi mujahid Allah. Demikianlah ya tanggapan saya. Itu Pak Jenul, saya kembalikan lagi diskusi kita malam ini bahwa
niat berdirinya yayasan ini adalah niat ibadah. Tidak ada niat lain, nggak ada niat ibadah, semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke pembawa acara. Barangkali masih ada 1-2, saya berikan waktu 5 menit, tepat pukul 10:07 kita tutup acara ini karena sudah cukup, hampir semuanya sudah terakomodir. Saya berikan waktu, lagi ada yang ingin menyampaikan? Sedikit. Ya, silakan. Jadi gini, masalah nama itu, kalau di sini kan masih pakai pelajar-pelajar ya, pelajar Islam gitu. Nah itu apakah nggak mungkin karena asrama kita itu kan sejak mulai berdirinya HMI lah itu ya, jadi udah jadi asrama HMI gitu, asrama mahasiswa Islam gitu. Tapi memang yayasan itu karena para pendiri kita dulu memang mereka itu dari PI Islam. Kita juga waktu SMP kan PI juga, hanya setelah mahasiswa kita jadi HMI gitu. Nah itu mungkin perlu juga dipertimbangkan nama itu, atau bisa juga nama itu lebih umum, netral, supaya bisa tapi kegiatannya itu lebih ke umat pertama ya, baru nanti ke yang lain. Nah itu supaya kita bisa mengait nanti para donatur yang bisa putus ya suaranya. Kamu internetnya masih connect nggak? Ini connecting aja. Kalau nama ini sudah ada, dia pasti ditolak. Nah kalau belum, berarti dia diterima. Jadi jadi kalau nggak usah khawatir, itu udah akan mengalami screening sendiri nanti di Dekumham ya, secara hukum. Itu nama aja kita bakal dicek itu nanti sama Dekumham. Udah jutaan Pak yang bikin perusahaan yayasan itu di Republik ini, yang mati, yang hidup, itu udah banyak sekali gitu loh. Nah, itu akan dicek gitu loh. Ya, mungkin maksudnya gini Pak Herman. Mungkin kalau mengatakan pakai nama YAPI saja, itu mungkin yang di Indonesia yang pakai YAPI itu banyak. Karena ya setahu saya di belakang secara hukum itu namanya itu bisa YAPI Merdeka Utama. Nah, tapi kalau misalkan YAPI Indonesia Raya itu sudah berbeda, boleh itu. Boleh. Itu bisa ada sama-sama pakai YAPI. Sepanjang belum ini. Ya. Sepanjang tidak tercatat sama, sepanjang tidak sama namanya itu bisa. Secara hukum, ya. Bahwa kemudian yang punya YAPI Indonesia Raya dengan YAPI Investama itu menongolkan logonya YAPI sama-sama YAPI, ya boleh-boleh saja. Tapi secara hukum dia tercatatnya berbeda karena YAPI Indonesia Raya, satunya YAPI Investama gitu.
Ya nanti kita inilah kita godok bareng-bareng. Yang penting sama-sama win-win solution. Barangkali sudah cukup ya, ini sudah cukup malam dan semuanya sudah terangkum. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan semuanya sudah terpuaskan, sudah terdeklarasikan malam ini. Dan mari kita tutup sekali lagi acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya, abang-abang, dinda-dinda yang telah bergabung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada foto bersama nih Bang Zainul. Foto bersama dulu. Mana nggak ada? Foto-fotonya pada nggak Saya lobet, makanya saya matikan dulu gambarnya takutnya mati. Ya, tampilkan kita foto yang tersisa aja. Silakan. Satu, Pak. Yang mau foto siapa nih? Saya mana Pak? Si Pak Presiden. Ini udah saya rekam. Khawatir, udah saya rekam semua. Tadi dulu Pak, di foto. Boleh, ini belum dibuka semua nih. Udah deh. Belum dibuka semua. Buka semua wajahnya dong. Ya. Ayo, biar Sekali-kali bisa foto. Dokumentasi nih, sejarah nih. Ayo, Bang Tarkalil, Bang Nugroho, Samsudin, Nugroho. Bang Jai, Bang Wawan, Bang Nugroho. Ya, Ya, tampilkan. tinggal dua lagi nih, Bang Tarkalil sama Bang Nugroho nih. Sudahlah yang ada aja deh. Oke, yang ada aja ya. Partisipan dari 19 orang udah turun. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. 19. Tapi yang tadi kan sudah difoto juga. Tadi udah, yang banyak udah di foto juga. Oke, Oke. 1, 2, 3. Ya. Oke. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin deh. Sampai jumpa. Sampai jumpa Bang Johri. Sampai jumpa. Iya. Waalaikumsalam.